فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa menjadikan setiap ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang telah memberikan kepada kita nikmat rezeki, yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta untuk kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu, maka Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena Dialah Allah yang hak. Adapun orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka akan batil. Ini tidak akan diterima ibadahnya. Maka dari itu ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya kita untuk senantiasa menjaga hak Allah, yaitu kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali bertemu di dalam majelis Quran, di mana di dalam majelis kita pada kesempatan malam hari ini kita membahas satu surat di Al-Quran dan faedah yang terkandung di dalamnya.
surat yang kita semua mungkin sudah menghafalnya, surat yang sering dibacakan oleh imam di dalam salat-salat wajib, ya, surat yang tidak asing di telinga kita. Itu apa? Yang berkaitan dengan surat Al-Asr. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa bisa mempelajari kitab Allah, bisa memahami kalam Allah. Karena tidaklah sebaik-baiknya manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an atau orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik manusia yaitu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Masyaallah. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk membaca kitab Allah, memahami tentang maknanya di salah satu rumah dari rumahnya. Karena ini merupakan salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di rumah Allah, kemudian membaca Al-Quran, saling mempelajari tentang maknanya, maka akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi orang-orang yang mau duduk bermajelis ilmu, mempelajari Al-Quran di salah satu rumah di rumah Allah. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu faedah yang begitu besar di dalam surat yang qasir yang ada di dalam juz amma, yaitu adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini merupakan surat yang memiliki faedah yang begitu luas. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Law tadabbaru nas hadhihi surah," kalau seandainya manusia itu mereka mencukupkan diri mereka untuk mempelajari atau merenungkan isi surat ini, bahwa saatku, maka sungguh ini akan cukup bagi mereka. Kenapa? Karena apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang hendaknya untuk kita senantiasa menjadikan perhatian di dalamnya. Jangan sampai kita melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita peringatan di dalam surat Al-Asr, peringatan yang begitu besar, peringatan yang begitu penting untuk kita senantiasa selalu mengingatnya. Adapun surat Al-Asr ini termasuk daripada surat-surat yang diturunkan di Makkah. Jadi qabla hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib. Surat Al-Asr ini merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam muqimun ya di Makkah. Ini beliau masih tinggal di Makkah. Jadi sebelum hijrahnya beliau ke Yathrib. Apa itu Yathrib? Madinah. Ya, dan memang ciri-ciri surat-surat Makkiyah yaitu adalah surat-surat yang biasanya qasir, pendek-pendek. Ya, ini salah satu ciri daripada surat-surat Makkiyah. Adapun surat Al-Asr ini merupakan surat yang diurutkan di dalam Al-Quran, di dalam mushaf kita sebagai surat yang ke-103. Tetapi kita binatari ila tartibi nuzuliha, kalau ditinjau dari urutan turunnya surat, maka surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang ke-13. Jadi kalau di dalam Al-Quran diurutkan sebagai surat yang ke-103, tetapi kalau ditinjau dari urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah surat yang ke-13. Itu apa? Diturunkan setelah surat Al-Insyirah dan sebelum surat Al-Adiyah. Jadi surat Al-Insyirah, kemudian surat Al-Asr, baru setelah itu surat apa? Baru setelah itu surat Al-Adiyah. Surat ini
Surat Al-Asr, asbab nuzul, yakni sebab nuzul turunnya surat ini berkaitan tentang kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Makanya surat ini turun di Makkah. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka itu kalau misalkan sudah berada di waktu asar. Ini waktu asar ini waktu peralihan. Ya, kalau dalam hitungan Hijriah atau kalender Hijriah itu peralihan satu apa? Ya satu hari. Maksudnya ketika ghurubu syams. Jadi waktu asar, waktu sore, waktu senja. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, itu biasanya kalau di waktu asar mereka biasanya membuat yang namanya majelis pokok. Jadi apa? Jadi duduk-duduk di padang pasir sama temannya, ya, ada tehnya, ada ada kohwa, ada kopi sampai sekarang. Ya, masih seperti itu. Ini kebiasaan mereka. Ketika mereka telah selesai dari pekerjaan mereka di ladang mereka atau dari perniagaan mereka, atau mereka telah selesai dari pekerjaannya, mereka kumpul bersama teman-temannya, bicara, ya, di tengah padang pasir atau suatu tempat, kemudian apa? Saling minum kopi, saling membanggakan apa yang ada pada diri mereka, usaha yang telah mereka capai. Ini juga sama kebiasaan kita. Cuma kita biasanya apa? Kalau malam isya sudah kopi sama teman-teman, kita beda-beda ya sama. Ya. Tapi kebiasaan mereka orang-orang Arab itu apa? Biasanya di waktu asar. Terutama orang-orang Arab jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy. Karena yang namanya di daerah-daerah ya yang terpencil. Karena daerah gurun itu kalau sudah lepas maghrib itu gelap semua. Makanya mereka biasanya kumpulnya apa? Sebelum maghrib. Ini kebiasaan mereka. Di mana kebiasaan mereka ini ketika berkumpul bicara meninggikan dirinya, yang satunya hasad, satunya sombong, kemudian sehingga akhirnya apa? Sering terjadi yang namanya pertikaian. Dan memang itulah ya, bahaya di sana. Kalau seseorang nggak bisa menjaganya, maka lisan ini menjadi sumber permusuhan, sumber terjadinya perpecahan. Makanya kita di dalam Islam diajarkan untuk senantiasa menjaga lisan. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia berbicara dengan perkataan yang baik atau setidaknya diam. Karena kebanyakan kita itu kalau sudah kumpul, yang keluar dari lisan itu perkataan yang sia-sia. Kalau bukan ghibah, itu apa? Membanggakan diri sendiri atau mencela teman-temannya, baik teman yang hadir atau teman yang tidak hadir. Sehingga inilah yang terkadang menjadi perpecahan. Jika akhirnya sampai mereka ribut, berantem, kemudian apa? Ya, mereka mencela waktu asar. Ya. Yang tidak bisa dijaga lisan mereka, tetapi yang disalahkan adalah waktu asar. Sehingga akhirnya apa? Mereka menganggap waktu asar itu merupakan waktu sial, waktu jelek. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan apa? Surat Al-Asr untuk memuliakan ciptaannya. Karena yang namanya Al-Asr atau waktu atau ad-dahr itu juga merupakan bagian daripada makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka dari itu kita di dalam Islam tidak boleh kita mencela waktu. Enggak boleh kita menganggap oh ini waktu sial ini. Ya kalau Kamisnya Kamis ini, malamnya malam ini, nah ini waktu sial ini. Ini waktu ini, waktu antara ini dan ini waktu sial, tidak ada. Ya kenapa? Karena semua waktu itu baik, kan itu adalah ciptaan Allah. Enggak boleh kita untuk mencela waktu. Ya. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr." Jangan kalian mencela yang namanya waktu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala huwa ad-dahru ay sahibud dahr. Karena dialah Allah Subhanahu Wa Taala pemilik waktu. Masya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Asr. Karena sebab apa? Orang-orang jahiliyah, musyrikun, Quraisyun, mereka mencela yang namanya waktu. Di mana waktu ini termasuk daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nggak boleh mencela ciptaan Allah. Ya. Termasuk apa? Diri kita. Ya, kita diperintahkan untuk memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Tetapi kita nggak boleh merendahkan diri sendiri. Terkadang ada orang yang maksudnya adalah tawadhu, merendahkan diri sendiri untuk meninggikan dirinya.
kalau saya mah bodoh, kalau saya mah ini ya. Ya, tapi tujuannya apa? Untuk menaikkan derajat, ini nggak boleh. Ya, bahkan kepada diri sendiri kita nggak boleh untuk merendahkan diri. Rendah hati boleh, tapi merendahkan diri nggak boleh. Kenapa? Karena merendahkan diri sendiri itu sama saja dengan mencela ciptaan Allah. Nggak boleh kita untuk mencela ciptaan Allah, termasuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita ini juga adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Ayat yang pertama wal 'asri, yakni waw di situ adalah harful qasam, al-'asr. Ini waw qasam ini termasuk daripada huruf jar. Yang belajar bahasa Arab tahu, huruf jar itu ada ila, fi, min, an. Termasuk di dalamnya huruful qasam. Huruful qasam, al-qasam itu maknanya apa? Bersumpah. Jadi huruf di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk bersumpah. Yang maknanya apa? Demi kalau bahasa kita. Yang biasanya ada 3 huruf. Huruf qasam itu ada al-waw wal ba wal ta yang termasuk daripada huruful jar. Ya, sehingga apa? Isim atau kata setelah itu majrur ya bil kasrah atau mithli. Ya, dengan kasrah atau yang semisal. Makanya di situ disebut asalnya al-'asr menjadi al-'asri wal 'asri karena ada huruf waw. Maknanya apa? Demi masa. Disebutkan oleh para ulama al-'asr ini maknanya secara khusus adalah waktu asar. Ini apa? Waktu asar. Ini waktu peralihan antara siang dengan malam. Ya. Tetapi secara umum disebutkan oleh para ulama makna daripada al-'asr di sini yaitu maknanya adalah apa? Maknanya adalah al-waktu atau al-umru. Yaitu waktunya maknanya adalah waktu atau maknanya adalah umur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan nama makhluknya, melainkan apa? Melainkan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah waktu, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana kebanyakan kita itu lalai di dalam memanfaatkannya. Banyak kita kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup, waktu luang itu biasanya kita gunakan hanya untuk hal yang sia-sia. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan perkara ini kepada para sahabatnya. Kata beliau, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matan manzurun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalam memanfaatkannya, yaitu apa? Nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Kebanyakan kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu, kesempatan hidup, itu kita habiskan hanya untuk hal yang sia-sia. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Di dalam surat ini wal 'asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang bernama al-'asr, waktu, umur. Kenapa? Karena begitu pentingnya perkara ini yang dimana kebanyakan kita itu lalai di dalam memanfaatkannya. Ya. Padahal tidaklah kehidupan kita di dunia ini melainkan hanyalah seperti apa? Seperti kumpulan daripada waktu. Allah berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 aw 70 sana." Umurnya umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali mereka yang mampu lebih daripada umur 70 tahun. Maka dari itu, ketika seseorang telah melewati 1 detik di dalam kehidupannya, seseorang telah melewati 1 tahun di dalam kehidupannya, maka ini bukan angka penambahan kesempatan hidup, melainkan apa? Angka pengurangan kesempatan hidup kita di dunia. Karena pada hakikatnya kita setiap hari selalu melangkah maju menuju kepada ajal kita, kematian kita. Tetapi kebanyakan kita nggak sadar. Bahkan kemarin ketika pergantian tahun, kebanyakan dari kita malah justru apa? Merayakan. Apa yang dirayakan? Ya. Padahal setiap harinya kita melangkah mendekat
menuju kepada ajal kita, batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang seharusnya waktu itu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi kebanyakan dari kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, apa itu? Wal asri, demi masa, demi waktu. Itu apa? Demi umur yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Di mana ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang gak akan pernah diberikan oleh seseorang dua kali. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu terkadang ada sekali, ada dua kali, bisa lagi berulang menjadi 3 kali, tergantung kehendak Allah. Orang kalau punya motornya rusak, bisa jadi tahun depan atau 2 tahun kemudian Allah berikan motor. Allah berikan kepada dirinya anak, kemudian anaknya meninggal diambil oleh Allah. Ya bisa jadi Allah akan berikan lagi anak tersebut. Ya, nggak punya pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian Allah akan gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik saja. Nggak punya uang saat ini, uangnya habis, bisa jadi besok atau nanti malam Allah akan berikan dia harta. Tapi ada satu nikmat yang ketika diberikan kepada seseorang, nikmat itu nggak akan pernah diberikan lagi kecuali satu. Apa itu? Orang kalau sudah melewati 1 hari dalam hidupnya, 1 tahun dalam hidupnya, 2 tahun dalam hidupnya, ya, maka dia akan pernah diberikan kesempatan untuk kembali memiliki waktu tersebut. Bahkan seseorang kalau dia sudah sampai pada batas waktu hidupnya, merengek kepada Allah, minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi hidup di dunia, untuk diberikan kesempatan kembali untuk mendapatkan nikmat waktu, nggak akan diberikan. Sampai disebutkan, dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Allah enggak akan mengakhirkan ajal seseorang kalau ajal itu sudah datang. Maka waktu-waktu yang telah kita lewati itu enggak akan pernah kembali. Enggak akan pernah seseorang ketika dia sudah kehilangan waktu 3 tahun dalam hidupnya, kemudian minta lagi ditambahkan 3 tahun lagi untuk apa? Untuk menggantikan 3 tahun itu enggak bisa. Melainkan apa? Nikmat waktu yang Allah telah berikan kepada dirinya ketika dia gunakan untuk sesuatu yang jelek, maka itulah yang tertulis untuk dirinya. Sebagaimana lembaran putih yang telah terpenuhi dengan tinta yang hitam, tidak akan pernah bisa dihapus, tidak akan pernah bisa digantikan dengan sesuatu yang baru. Dan itulah nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita tentang pentingnya kita untuk selalu mengingat nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa itu? Nikmat waktu. Di mana nikmat ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir waktu yang telah kita sia-siakan, waktu yang telah kita buang, umur kita sampai di titik ini kita. Ya, kalau saat ini kita berada di umur 30, 40, 50, kemudian umur itu nggak dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban itu bukan hanya harta kita, bukan cuma anak kita, bukan cuma istri kita, bukan cuma nikmat yang lain. Tetapi apa? Termasuk di dalamnya yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, yaitu adalah apa? Umur, waktu. Dan ini yang akan datang. Sampai disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an 'umrihi fima afna. Nanti telapak kaki Bani Adam akan melangkah di hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia habis? Untuk apa dia gunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada dia? Untuk apa dia habiskan detik-detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya? Apakah dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, atau dia gunakan hanya untuk hal-hal yang sia-sia di dunia, atau dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka nanti nikmat umur, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka apa? Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika imam di dalam salat jamaah, wajib kita membacakan wal asr. Maka kita ingat, sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Allah ingin kita mengingat, karena ini perkara yang paling banyak dilakukan
Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, mewasiatkan kepada para sahabat tentang hal ini. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Istanim khamsan qabla khams." Jaga oleh kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Itu apa? Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Karena seseorang kalau sudah melewati waktu mudanya, nggak akan bisa kembali, nggak akan bisa mendapatkan waktu mudanya kembali. Wasihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syagrik, waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Wahayataka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum mati. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat ini, wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri ingat. Maka dari itu setiap surat-surat kalau yang di dalamnya berisi sesuatu hal yang penting, pastilah Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah terhadap makhluk. Karena begitu pentingnya kita untuk menjaga waktu. Ini yang pertama. Kemudian disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, innal insana lafi khusr. Ya, innal insana lafi khusrin. Innal insana, ini termasuk daripada harfu taukid. Maknanya sesungguhnya al-insan ay ismu inna. Al-insan datang dalam bentuk ma'rifat ay yadullu makna jama'. Menunjukkan makna apa? Jamak, mencakup atas keseluruhan. Baik orang kafir, orang yang beriman, orang musyrik, orang munafik, ya. Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan nama makhluknya al-waqtu, al-'asr, ya. Wal 'asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, mana apa? Sungguh benar-benar manusia itu lafi khusr. Lafi di sini, lamnya di situ lam bermakna al-qasam. Fi harful jar, wa khusr ini adalah ismul majrur. Maknanya apa? Lafi, sungguh-sungguh manusia itu benar-benar fi khusrin. Ini khusr atau khusrun itu maknanya adalah berada di dalam kerugian, atau juga disebut juga maknanya adalah berada di dalam kesesatan, berada di dalam kecelakaan. Tapi yang dimaksud di dalam surat ini, dalam ayat ini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Wa khusrun itu datang dalam bentuk ma'rifah. Ini salah satu ciri dari datang dalam bentuk nakirah. Salah satu ciri dari kata-kata yang nakirah itu bertanwin. Ya, dan nakirah itu maknanya apa? Umum. Beda dengan yang namanya ma'rifah. Kalau ma'rifah itu apa? Khusus. Ya, biasanya ada alif lam. Kata-kata yang ada alif lam itu pasti ma'rifah. Tetapi kata-kata yang tidak ada alif lam itu biasanya apa? Nakirah. Maknanya umum. Di dalam kerugian di dunia wa fil akhirah. Kerugian itu apa? Di dunia, begitu juga di akhirat. Ya. Kerugian beraneka ragam, segala sisi dia mendapatkan kerugian. Siapa ini orang-orang yang merugi? Yakni orang-orang yang dia nggak mampu dan nggak bisa untuk memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang merugi? Karena sebab apa? Mereka nggak bisa dan nggak mampu untuk memanfaatkan nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena yang namanya waktu ini pada hakikatnya adalah apa? Modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia. Setiap hari Allah berikan kepada kita modal 24 jam. Setiap hari seseorang akan keluar dari rumahnya melakukan transaksi jual beli, betul tidak? Betul. Bahkan orang yang bekerja di perusahaan pada hakikatnya melakukan jual beli, dia menjual waktu. Maka dari itu Nabi SAW dia mengatakan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, kulun nas yabdu, setiap manusia pada pagi hari itu senantiasa keluar, fabai'un nafsahu, mereka apa? Melakukan transaksi jual beli,
famu'tiquha aw mubikuha. Ada orang yang membebaskan dirinya, ada orang yang justru membinasakan dirinya sendiri. Mana ya Pak? Ada orang yang membuat dirinya untung, ada orang yang membuat dirinya rugi. Dan kebanyakan kita, terutama di zaman ini, kalau misalkan jual beli setiap hari selalu rugi. Coba bayangkan jual beli kita. Allah berikan kepada kita modal dalam satu hari 24 jam. Taruhlah kita adalah orang yang senantiasa menjaga sholat Allah. Ya, paling lama sholat itu berapa menit? 10 menit. Tambah zikirnya, tambah sholat sunnahnya 15 menit. Taruhlah setelah itu kita baca Al-Quran 5 menit. Ya, kita aja kadang baca Quran 3 menit aja udah capek banget kayaknya. Lama itu nggak selesai di satu menit. Taruhlah ibadah kita baca Quran, sholat, zikir 25 menit, taruh, atau 30 menit. Orang yang paling hebat sekalipun ketika dia beribadah 30 menit. Dikali 5 dalam satu hari. 30 kali 5 berapa? 150. Dibagi 60, 2 jam setengah kurang begini. 2 jam setengah, kurang sedikit. 2 jam setengah Allah berikan kepada kita modal sehari berapa? 24. Ada nggak setengahnya? Ada nggak sepertiganya? Rugi nggak kita? Padahal apa? Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita di dunia adalah untuk apa? Untuk beribadah, membuktikan keimanan. Itu tujuan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada diriku. Maka orang yang beruntung adalah orang yang ketika Allah berikan modal dalam satu hari 24 jam, kemudian dia gunakan modalnya itu untuk bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah." Ini apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat ke-111. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli, ya, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan juga harta mereka. Bi'anna lahumul jannah. Itu apa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan kepada mereka surga. Berarti ini menunjukkan apa? Orang yang senantiasa bertransaksi, berjual beli kepada Allah setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada dirinya jannah. Adapun orang yang rugi, itu adalah orang yang tak bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada diri. Nikmat harta, nikmat waktu, nikmat sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia justru malah menghabiskan untuk hal yang sia-sia. Maka dari itu salah seorang ulama bernama Abu Hazim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, mengatakan bahwasanya kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla, setiap nikmat yang tidak bisa digunakan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi apa? Menjadi musibah. Dan kebanyakan kita kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita transaksikan hanya untuk dunia. Dapat uang, kalau dilihat prioritas sedekah kita sama beli barang atau beli kesenangan atau beli makanan, itu pasti tidak ada nilainya 10%. Apalagi waktu, apalagi kesehatan. Kalau dapat waktu libur yang biasa kita pikirkan di pikiran kita, bagaimana caranya untuk kita bisa pergi apa? Jalan-jalan healing. Jangan ada yang pikir liburan nanti ini lumayan, 1 minggu 3 hari cuti nih. Saya mau fokuskan menghafal surat Al-Baqarah, Masya Allah. Ya. Saya mau fokuskan lah yang untuk sholat malam, benar-benar sholat malam, atau fokuskan saya mau menuntut ilmu, atau yang sebisa tidak ada. Orang kalau Allah berikan waktu luang, biasanya kita pikirkan apa? Dunia. Dan itu kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam apa? Di dalam kerugian. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Pada
Padahal tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat At-Takafur, Allah jadikan sebagai penutup surat ini, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jadi kalau kita lihat diri kita, wal 'asri innal insana lafi khusr, maka kita ini masih termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena banyak kita dalam satu hari itu melakukan jual beli transaksinya kepada dunia, sedikit sekali. Kita melakukan jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu para salafun saleh, para sahabat Nabi, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, para ulama, mereka terbiasa dalam satu hari menyelesaikan menghatamkan Al-Qur'an 2 sampai 3 kali. Bahkan lebih, Masya Allah. Mereka senantiasa berjual beli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pakai modal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka 24 jam dalam satu hari. Mereka gunakan hampir sebagian besarnya adalah apa? Bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang merugi. Adapun orang yang merugi adalah orang-orang yang dia ketika diberikan oleh Allah nikmat, tetapi nikmatnya tersebut tidak bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bekal untuk kehidupannya nanti di hari akhirat. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Surat ini menerangkan kepada kita begitu pentingnya kita untuk senantiasa mengingat terhadap nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dunia dan keindahannya ini membuat kita mabuk di dalamnya sehingga kita lupa. Dan inilah perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min za'rati dunya wa zinatiha." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian setelah peninggalanku, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apa? Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu dunia dan juga perhiasan-perhiasan dunia. Sehingga kenapa kita lupa hakikat hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kalau kita hidup di dunia ini, kalau mau menjadi orang yang beruntung, maka kita melakukan jual beli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan kita melakukan jual beli untuk keindahan dunia, sedikit sekali. Orang yang menjadikan akhiratnya itu sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita mau jujur di dalam hati kita, kecondongan kita, kecintaan kita terhadap dunia itu pasti masih lebih besar daripada kecintaan kita kepada akhirat. Bersamaan dengan itu, kita memiliki angan-angan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ra'aitu mithlal jannah." Aku tak melihat sesuatu yang lebih mengherankan melainkan seperti surga. Apa itu nama qalibuha? Orang yang sangat menginginkannya itu apa? Tidur. Siapa di sini yang tak mau masuk surga? Tidak ada. Pasti semuanya mengikuti kita masuk surga. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk tidak bisa mendapatkan surga? Sedikit sekali. Siapa di sini yang mau makan? Banyak orang pasti mau makan. Sudah berapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencari makan? Banyak sekali. Tetapi kalau surga hanya sedikit. Maka itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ra'aitu mithlal jannah." Aku tidak melihat yang seperti surga. Nama qalibuha. Orang yang benar-benar menginginkannya, tetapi malah tidur, tidak melakukan apa-apa. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita di dalam surat ini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa, ini harful istithna. Jadi illal ladzina, kecuali orang-orang yang apa? Amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, dan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa saling mewasiatkan terhadap kebenaran. Itu apa? Saling menyampaikan ilmu, saling menasihati. Begitu juga apa? Saling mewasiatkan terhadap perkara kesabaran. Maka ayat yang ketiga ini menerangkan kepada kita tentang orang-orang yang keluar, golongan-golongan yang keluar dari yang namanya kerugian. Ya, berarti apa? Orang-orang yang
sudah dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang merugi. Siapa mereka orang-orang yang merugi dan siapa mereka orang-orang yang beruntung? Yang pertama disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang perhatian terhadap ilmu, orang-orang yang mau duduk bermajelis ilmu. Karena iman itu tidak datang pada diri seseorang kecuali dengan ilmu. Makanya orang yang baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah enggak langsung dikatakan sebagai orang yang beriman. Tetapi apa? Aslama. Dikatakan sebagai orang yang baru masuk Islam. Nanti kalau dia sudah belajar, dia mempelajari kitabullah, dia sudah mendengar kitabullah, dia sudah memahami kitabullah, memahami hadis, memahami hadis, baru dia naik derajatnya menjadi derajat iman. Karena iman itu nggak datang kecuali dengan ilmu. Maka dari itu orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa memiliki perhatian terhadap ilmu. Adapun orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang nggak punya perhatian terhadap ilmu. Sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi diajak kajian duduk berbaca ilmu. Diajak untuk mempelajari gimana cara dibaca Quran, enggak mau. Diajari yuk kita belajar gimana caranya sholat, enggak mau. Diajari yuk kita belajar hadis Nabi, yuk kita belajar sesuatu yang berkaitan dengan din, dia enggak mau. Dia enggak merasa butuh, dia enggak peduli. Maka ini orang yang kenapa? Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu keadaannya berbeda. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Contoh sedekah, ada orang mengeluarkan hartanya, saya punya uang 10.000, saya mau menolong orang itu kan sebab kemanusiaan. Dapat pahala enggak? Tidak. Cuma karena sebab apa? Kemanusiaan, hanya karena sama-sama manusia, hanya karena sebab kasihan. Tetapi orang punya 10.000, kemudian apa? Dia ingin membantu saudaranya mempunyai kelaparan. Saya berikan makannya karena Allah memerintahkan saya untuk memberikan makan kepada orang miskin. Allah perintahkan saya untuk sedekah karena ini adalah ibadah. Allah perintahkan kepada saya untuk Allahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Dia keluarkan uang 10.000 dengan niat ibadah. Sama atau tidak dengan orang yang mengeluarkan uang 10.000-nya bersedekah, tetapi niatnya apa? Niatnya membantu, niatnya karena kasih. Maka dari itu orang-orang yang beruntung adalah apa? Orang-orang yang senantiasa perhatian terhadap ilmu. Karena tanpa ilmu, seseorang ketika melakukan amalan dia tidak akan pernah mendapatkan pahala yang besar. Contoh sedekah, dia sudah tahu bahwa ini sedekah ini saya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan 10.000 untuk orang yang untuk orang yang membutuhkan, atau dia berikan makan, beli makanan, dikasih ke orang di pinggir jalan. Dia punya uang 100.000 atau 10.000. Dengan orang yang memiliki ilmu, ini kalau 100.000 ini kalau saya kasih buat orang makan atau saya berikan makanan kasih orang di jalan, ya, memang bagus sih. Tapi kalau saya kasih ke masjid, kemudian digunakan untuk penerangan listriknya, airnya atau yang semisalnya, selama orang itu sholat, selama orang itu ibadah, ini akan menjadi jariah. Yang membedakan apa? Ilmu. Begitu juga Pak, orang yang beribadah kepada Allah dibangun di atas ilmu, dengan orang yang beribadah kepada Allah tidak dibangun di atas ilmu. Ada orang yang puasa setiap hari puasa, yang nggak buka-buka. Ada orang yang sholat malam sepanjang malam sholat nggak tidur. Ada orang yang kemudian ibadah kepada Allah tidak menikah sama sekali, dia ingin beribadah kepada Allah. Dan ada orang yang beribadah dibangun di atas ilmu, dia sholat malam tapi dia juga tidur, dia puasa tapi dia juga berbuka, dia beribadah kepada Allah tapi dia juga menikah. Maka tentunya pahalanya berbeda. Bahkan apa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merugi itu adalah siapa? Orang yang tak mau duduk bermajelis ilmu. Dia melakukan satu amalan tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Maka itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, wa man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa." Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan kami, urusan ibadah, tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka dia tertolak. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka dia tertolak. Karena ilmu ini merupakan syaratnya suatu amal. Maka orang ketika dia beramal dengan amalan yang sangat banyak, amalan yang sangat besar, tapi tidak dibangun di atas ilmu,
tidak ada dalilnya minal kitab wa sunnah, tidak ada perintahnya, tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amalan itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Maka orang yang paling merugi baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat adalah siapa? Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, orang yang tidak mau belajar. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan dunia, wajib dia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, wajib dia memiliki ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan hambanya masuk ke dalam surganya, Allah akan jadikan mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Allah akan berikan kepada mereka kecintaan terhadap ilmu. Allah akan berikan kepada mereka perhatian untuk mau duduk bermajlis ilmu. Maka itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Itu apa? Ilmu menjadi sebab seseorang dimudahkan jalan yang menuju surga. Ada juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang pertama yang harus daripada orang-orang yang merugi, ini adalah orang-orang yang tidak mau duduk bermajelis, orang-orang yang tak perhatian terhadap ilmu, orang-orang yang tak mau belajar Alkitab wa sunnah, merasa tak butuh. Padahal seorang muslim dengan ilmu ini dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan targhib, dorongan semangat kepada para sahabatnya. Yang talabatul ilm atau talibul ilm fardhun ala kulli muslim wal muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan menginginkan kebaikan ada pada diri seorang hambanya, maka Allah jadikan dia faqih terhadap ilmu, paham terhadap ilmu, terhadap Alkitab wa sunnah. Dan itu gak bisa ditempuh kecuali dengan cara apa? Seseorang duduk bermajlis ilmu. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bil ma'ruf." Ini apa? Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah akan fakihkan, pahamkan dia terhadap din, terhadap Alkitab wa sunnah. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajlis ilmu. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika dia setelah salat, kemudian ada pengumuman, ada kajian setelah salat, mau duduk, mau mendengarkan, ya, dia masih memperhatikan kalam Allah yang disampaikan, memperhatikan hadis Nabi yang disampaikan, karena mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Selain orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang mau beramal di atas ilmu. Dia tahu al-haq, tetapi dia apa? Mau senantiasa mengamalkan al-haq tersebut. Karena nggak semua orang berilmu mau mengamalkan ilmunya. Maka orang yang beruntung, yang termasuk daripada orang-orang yang beriman, itu adalah orang-orang yang ketika Allah berikan kepada dirinya ilmu, kemudian apa? Dia beriman dengan ilmu yang dia dapati. Dengan cara apa? Dia mengamalkannya, tidak menyelisihinya. Ya. Orang-orang musyrikun, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, yang min ahli kitab, mereka semua memiliki ilmu, tapi mereka nggak mau beramal di atas ilmu. Mereka tahu ada seorang Rasul yang paling terakhir nanti akan diutus, ya, Rasul untuk umat akhir zaman, Rasul yang terakhir, tapi mereka nggak mau beriman kepada Rasul tersebut. Begitu juga orang musyrikun. Mereka tahu yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, tetapi mereka nggak mau beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Apa? Orang-orang yang memahami, mengetahui sesuatu, tetapi nggak mau beriman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda." Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah, mau mengikuti Rasul setelah datangnya petunjuk Al-Qur'an, sudah
sudah diberikan kabar, sudah disampaikan ilmu, tapi nggak mau mengikuti ilmu tersebut, nggak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walli matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Maka kami biarkan dia hidup sebentar saja, Allah berikan istidraj kepadanya, kenikmatan yang berlimpah. Lalu Allah biarkan dia berada di dalam kesesatannya, kemudian apa? Dimasukkan nanti ke dalam neraka jahanam, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Dan ini juga termasuk daripada kita kaum muslimun, orang-orang muslim yang ketika dikabarkan terhadap ilmu tentang tauhid, tentang akidah, dikabarkan tentang apa yang Allah haramkan, apa yang menjadi batasan-batasan di dalam Islam, sudah dikabarkan, tetapi nggak mau beriman, nggak mau mengikuti, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena telah disampaikan ilmu, tetapi mereka nggak mau beriman, maka mereka akan mendapatkan kerugian. Sebagaimana orang-orang musyrikun, sebagaimana ahlul kitab Yahudi wa Nasara, mereka mendapatkan kerugian. Itu apa? Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Apa itu kufur? Durhaka, enggak mau mengikuti Nabi, enggak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari orang-orang musyrikunnya ataupun ahlul kitabnya Yahudi wa Nasara. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Maka inilah orang-orang yang orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang apa? Yang beramal saleh. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang malas beramal saleh, maka mereka inilah orang-orang yang akan merugi. Ya. Karena orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Allah, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam firman surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dia dalam keadaan beriman, kemudian setelah itu apa? Beramal. Ya. Ini maknanya apa? Mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mau beramal saleh, enggak cuma sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Tidak mau salat, tidak mau puasa, ya, tidak mau pergi haji, tidak mau membayar zakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka nanti kami akan menjadikan kehidupannya itu adalah kehidupan yang baik. Apa Allah akan balas mereka dengan yang namanya syurga. Maka itu juga perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak mau merugi, maka banyak-banyak diri kita untuk beramal. Jangan sampai seseorang hanya bergantung dengan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Kenapa? Karena yang namanya amalan saleh itu merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaan untuk kita tetap istiqomah. Salat 5 waktu kita, puasa kita, sedekah kita, amalan-amalan kebaikan kita, semuanya itu tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan keistiqomahan. Karena orang yang mendapatkan janji surganya Allah adalah orang-orang yang mampu untuk istiqomah. Sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian apa? Mereka mau untuk istiqomah, menjaga dirinya dalam istiqomah dengan apa? Bi amali saleh, dengan amalan saleh. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian sedih, jangan kalian takut, terimalah kabar gembira dengan surga yang dahulu Allah pernah janjikan kepada kalian. Maka dari itu orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selain dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia membuktikan keimanannya dengan beramal saleh. Agar apa? Mendapatkan penjagaan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu apa? Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki perhatian untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan orang-orang yang merugi itu apa? Orang-orang yang tidak mau menegakkan amal ma'ruf nahi munkar.
Ya kalau misalkan terjadi suatu kemungkaran di lingkungan hidupnya, dia biarkan saja. Yang penting bukan keluarga saya yang melakukan, yang penting bukan saya yang melakukan. Hati-hati. Ini sumber kerugian. Kenapa? Karena seseorang ketika dia membiarkan kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah lingkungan hidupnya, maka ini pasti akan berefek untuk dirinya. Ya. Itu apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan adab karena sebab kemaksiatan atau kemungkaran yang terjadi, ya, di tengah-tengah lingkungan yang dia tidak mau untuk apa? Untuk menghilangkannya. Maka apa? Bisa jadi adabnya itu akan mengenai kepada seluruh penduduk lingkungan tersebut. Ya, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnah." Hati-hati kalian dari yang namanya fitnah, siksaan, ujian. Ya la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa kepada orang-orang yang berlaku kezaliman secara khusus. Itu maknanya apa? Kalau Allah sudah berikan adabnya, Allah sudah berikan siksaannya, maka itu menjadi. Maka dari itu kalau misalkan kita melihat ada kemungkaran terjadi di tengah-tengah kita, maka hendaknya kita watawassaul haqi watawassaul bis sabr. Jangan dibiarkan. Ya. Karena juga menjadi salah satu sebab penghalang rezeki Allah, keberkahan yang Allah berikan kepada suatu kaum ketika kaum itu sudah tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan kepada mereka apa? Keberkahan dari langit dan bisa jadi negeri kita ini dipenuhi dengan adab karena sebab apa? Gak ada orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bisa jadi suatu tempat diberikan adab oleh Allah ketika sudah gak ada lagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian ada sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan. Kalian ada sebaik-baiknya generasi yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kapan dikatakan sebagai generasi terbaik? Ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, kalau misalkan suatu negeri, suatu tempat tidak ada lagi orang yang mendakwahkan kebaikan, tidak ada lagi orang yang saling menasehati, saling memberikan wasiat, semuanya hidup untuk dirinya sendiri, maka apa saudara dapat pastikan negeri itu akan menjadi negeri yang tidak berkah. Sudah dapat pastikan azab Allah pasti akan datang. Maka dari itu Nabi perintahkan kepada kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia hilangkan dengan kedua tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya, binasihat. Kalau dia tidak mampu, wabil qalbi, yaitu dengan hatinya. Itu apa? Dengan al-bara'ah. Bukan kemudian apa? Ditolong, dibantu ketika orang melakukan kesesatan, ketika orang melakukan kesyirikan, ketika orang melakukan apa? Yang melakukan kemaksiatan dimudahkan. Maka kalau misalkan ini terjadi di suatu negeri, di suatu tempat, di lingkungan hidup kita, maka kita tidak menunggu kerugian yang akan kita dapat. Mungkin hari ini kita tidak akan terjatuh ke dalam, bisa jadi esok hari anak cucu kita atau kita sendiri terjatuh ke dalam perkara tersebut. Maka dia jadi perkara yang sangat penting bagi kita. Yaitu surat Al-Asr tentang orang-orang yang merugi. Itu siapa? Orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang-orang yang tidak mau beramal di atas ilmu, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak bisa istiqamah, dan orang-orang yang tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih yang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkum.